Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para pemuda, teruna dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sikap menghormati sesama dimanapun kita berada adalah bentuk hormat kita kepada Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita menunjukkan kepedulian kepada sesama kita sebagai wujud sikap hidup kita. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jemaat kita berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Saat ini kami umat-Mu ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca Mazmur 41 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Mazmur 41 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Kita membaca secara silih ganti. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Yang datang ingin memetik
Ibu, Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk sepanjang hari yang telah Engkau anugerahkan, memampukan kami untuk beraktivitas, berkarya, dan melakukan banyak hal. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami akan mengakhiri hari ini, kami pun senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman dan renungan yang kami dengar sungguh-sungguh membawa kami pada keteduhan batin kami, tetapi juga di dalamnya menjadi sebuah panggilan komitmen beriman kami sebagai orang Kristen di dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu ini mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab Keluaran, pasal 21 ayat 26 dan ayat 27. Yang mengatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa sih di antara kita yang tidak terikat dengan aturan? Hampir semua kita sebenarnya sejak kita dilahirkan, kita pasti terikat dengan aturan main. Entah aturan main itu ada memang di dalam rumah, atau mungkin supnya jadi lebih besar di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, atau bahkan ketika kita masuk dalam komunitas gereja. Jadi kalau mau dibilang saya tidak mau terikat apapun, itu sepertinya tidak mungkin. Karena biar sedikit, kita pasti akan terikat dengan aturan main yang ada di sekeliling kita. Dan itu juga yang kemudian menjadi pergumulan bangsa Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan berarti dalam komunitas bangsa Israel ketika mereka masih di Mesir mereka nggak punya aturan main. Saya yakin bahwa ketika mereka masih berada di tanah Mesir, mereka bekerja dengan orang-orang Mesir, pasti di dalam komunitas mereka sendiri mereka sudah punya aturan mainnya. Kemudian mereka dilepaskan dan dibebaskan menuju tanah perjanjian, tapi masih dalam perjalanan, pasti sebagian besar aturan itu masih mereka pegang. Tetapi karena sudah berada dalam konteks dalam perjalanan yang tidak lagi berada dalam satu tanah tertentu, tanah yang permanen, maka akan ada penegasan-penegasan, akan ada penekanan-penekanan dari aturan-aturan main yang mungkin memang sudah ada. Karena seperti kita ketahui bersama, mungkin Ibu Bapak Saudara-saudara, yang namanya aturan itu bisa saja ya dibuat ketika memang ada kasus. Wah, ketika ada kasus seperti ini, kita nggak punya ini, apa panduannya? Maka kemudian aturannya dibuat. Atau bisa saja aturan itu dibuat berdasarkan imajinasi atau bayangan. Kita sudah bisa memprediksi nih, bahwa nanti pasti akan terjadi ini. Nah, sebelum terjadi ini bagusnya kita bikin aturannya. Bisa juga seperti itu.
Jadi bisa karena memang sudah ada kasusnya atau bisa sudah dibayangkan bahwa nanti akan terjadi kasus itu. Tetapi yang pasti kita lihat bahwa aturan itu menjadi penting dalam kehidupan sebuah komunitas. Apalagi komunitas bangsa Israel yang masih belum punya tanah yang permanen, ini bangsa mau tinggal di mana. Dan kalau kita kemudian lebih ke dalam pembacaan Alkitab kita, aturan yang lagi dibahas dalam pembacaan Alkitab kita adalah antara tuan dengan budak. Tentu pasal 21 ini tidak hanya sebenarnya berbicara tentang tuan dan budak saja. Tetapi kalau misalnya kita mau lebih luas, ini sebenarnya seperti berbicara antara pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Tapi ayat 25, 26 dan 27 itu adalah tentang tuan dan budak. Tuan dan budak itu merupakan tradisi yang biasa di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel zaman dulu. Atau bahkan mungkin bukan hanya bangsa Israel saja yang punya strata sosial seperti itu. Mungkin bangsa-bangsa di dunia ada juga di tempat-tempat tertentu yang memiliki strata sosial. Dan sepertinya kecenderungan manusia lebih nyaman begitu ya, hidup kalau ada strata sosialnya. Ibu bapak saudara-saudara, sehingga persoalan tuan dan budak itu sebenarnya di tengah kehidupan bangsa Israel tuh mungkin mereka bisa katakan ini persoalan yang biasa terjadi. Lalu pertanyaannya kepada kita, di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia, di tengah-tengah maraknya gerakan-gerakan kemanusiaan, gerakan-gerakan keadilan, tentu saja kemudian istilah kata tuan dan budak sekarang ini mungkin sudah tidak lagi dipergunakan, sudah tidak lagi dipakai. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa belajar di dalam pembacaan Alkitab ini. Sehingga pada akhirnya saya mengajak kita melihat dalam dua hal antara relasi tuan dan budak dalam pembacaan Alkitab kita, yaitu adanya kekuasaan dan adanya kekerasan yang mengikuti kekuasaan itu. Sehingga kalau kita membacanya kekuasaan dan kekerasan yang mengikuti kekuasaan itu, jangan-jangan mungkin memang kata tuan dan budak sudah tidak ada lagi dalam realita kita yang kekinian dengan berbagai macam gerakan-gerakan kemanusiaan. Tetapi kalau ditarik antara kekuasaan dan kekerasan yang mengikuti kekuasaan, jangan-jangan masih ada sampai sekarang. Perilaku seperti seolah-olah seorang tuan yang melakukan kekerasan, perilaku seperti sedang membudaki seseorang. Jangan-jangan mungkin sekarang ini masih ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita biasanya memang akan senang begitu ya ketika bisa menguasai sesuatu, apalagi ketika bisa menguasai seseorang. Seolah-olah kita berkuasa atas diri orang tersebut, membuat orang tersebut tidak bisa lagi bersuara, membuat orang tersebut tidak bisa lagi menolak, membuat orang tersebut lemah pada akhirnya. Kan itu relasi yang terjadi antara tuan dan budak itu kan seperti itu. Budak itu kan tidak memiliki hak atas dirinya. Kepemilikannya adalah milik sang tuan. Hidupnya ditentukan oleh tuannya. Nah, kalau misalnya hal tersebut masih juga terjadi meskipun tidak dengan kata tuan dan budak, tetapi dengan kata kekuasaan dan kekerasan yang mengikuti kekuasaan itu, bukankah berarti kita sebagai orang Kristen memang harus benar-benar berkomitmen kita mau berdiri atau berpihak kepada siapa? Ketika kita menyatakan bahwa saya berpihak kepada yang lemah,
saya ingin melindungi yang lemah, maka pada saat yang sama seharusnya kita juga tidak melakukan penguasaan atas orang lain atau tidak melemahkan diri orang lain atau tidak membuat orang lain itu jadi semakin tidak berdaya. Jelas sekali di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka. Sedemikian indahnyakah kemerdekaan itu, tapi matanya sudah rusak. Sedemikian indahnyakah kemerdekaan itu, tetapi giginya sudah tanggal. Sedemikian indahnyakah kemerdekaan itu, tetapi ia dapatkan ketika ia menjadi korban kekerasan. Artinya kalau kita membacanya dalam mata iman kepada Kristus, bukankah harusnya itu tidak terjadi? Kalau misalnya memang kita ingin memerdekakan, ya merdekakanlah orang tersebut. Jangan melemahkan yang lain, jangan melemahkan orang lain, jangan melemahkan pihak yang lain. Apalagi memang ketika dia posisinya sudah berada dalam keadaan yang lemah. Ketika kita mungkin memang punya kecenderungan suka sekali menguasai orang lain, suka sekali kalau ngelihat orang itu berada dalam kekuasaan saya, entah itu di dalam keluarga atau di dalam komunitas gereja, komunitas masyarakat. Suka sekali kalau misalnya, wah orang itu sudah sampai tertunduk-tunduk gitu ya di hadapan saya. Wah kita kayaknya sudah senang sekali berada dalam keadaan seperti itu, maka mungkin pada titik itu kita justru juga harus berhati-hati. Jangan-jangan kemudian kita sedang melakukan penguasaan penuh atas diri orang tersebut. Kita sedang melemahkan karakter orang tersebut. Kita sedang melemahkan karakter keluarga kita, anggota keluarga kita mungkin. Karena anggota keluarga kita yang lain, dia tidak bisa menentukan pilihannya, dia tidak bisa menentukan apa yang dia mau. Yang menentukan pilihan di dalam keluarga itu misalnya cuma satu orang di dalam keluarga itu. Dialah yang menguasai semuanya. Begitu juga mungkin dalam komunitas masyarakat, perkantoran, atau bahkan gereja. Justru ketika kita berada pada posisi atau keadaan itu, saya mengajak kita, mari kita merefleksikan lebih mendalam lagi. Jangan-jangan kita sudah menjadi seperti dalam tanda kutip Tuan itu, yang menguasai kehidupan orang lain, bahkan kemudian mengikuti kekuasaan itu dengan melakukan kekerasan terhadap orang lain, sehingga orang lain tidak mampu untuk bersuara bagi dirinya sendiri, tidak memiliki hak dalam kehidupannya sendiri karena dia diatur oleh yang berkuasa itu. Contoh-contoh kecilnya tentu ada banyak sekali di dalam kehidupan kita, baik mungkin di rumah ataupun di mana-mana tempat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melindungi yang lemah itu memang adalah karya kita. Tetapi lebih dari itu, janganlah kita justru yang melemahkan orang lain. Jangan kita berperilaku dalam tanda kutip seperti Tuhan, menguasai orang lain dan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Di zaman sekarang ini, memerdekakan orang tentu tidak dengan jalan kekerasan. Kiranya firman Tuhan kita senantiasa menuntun kita untuk berperilaku seturut dengan firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi, ajar kami melakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan.
Ibu bapak saudara, anak-anak, keluarga Kristen yang berbahagia, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur ketika di malam hari ini kembali kami boleh membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami, keterbatasan kami, bahkan kelemahan kami untuk mengartikan maksud dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kami juga yakin dan percaya bahwa Roh Kudus selalu bekerja. Roh Kudus selalu memberikan kami hikmat, sehingga di dalam keadaan apapun, firman Tuhan akan senantiasa memberikan makna yang terdalam di dalam kehidupan kami. Ketika kami belajar dari konteks bangsa Israel, dalam pergumulan mereka untuk membuat banyak sekali aturan, dengan harapan terjadi keteraturan dalam kehidupan bangsa tersebut, maka kami juga belajar hal yang sama, bahwa memang ada banyak hal yang harus diatur sehingga kehidupan kami senantiasa berada dalam keteraturan yang sama. Tetapi kami juga boleh membaca dan melihat bahwa ada banyak hal yang mungkin tidak lagi sejalan dengan kehidupan kemanusiaan, relasi tuan dan budak, relasi kepemilikan, relasi kekuasaan dan kekerasan yang mengikuti kekuasaan tersebut merupakan hal-hal yang mungkin tidak lagi harusnya kami lakukan di zaman sekarang ini. Kami percaya kepada Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan tentang cinta kasih dan keadilan kepada banyak orang. Dan kami yakin Tuhan, ketika mungkin saat ini kami seringkali terlena dengan berbagai macam bentuk-bentuk kekuasaan yang kami miliki untuk merendahkan orang lain, melemahkan orang lain, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kami mohon kiranya Roh Kudus saja yang senantiasa mengingatkan kami bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak layak di hadapan-Mu. Khususnya ketika saat ini kami semua sebagai warga dunia ini sedang berada dalam pergumulan yang sama di masa pandemi COVID-19. Kami yang sehat, biarlah kami tidak merasa bahwa kami dapat menguasai mereka yang sakit dan memberikan stigma yang negatif. Kami mungkin yang berada dalam keadaan nyaman dan mapan, biarlah kami terus dapat memperhatikan kelemahan yang lain. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Di tengah proses pengambilan kebijakan dan keputusan, biarlah segala sesuatunya diambil untuk kesejahteraan dan keadilan warga masyarakat kami. Kami berdoa untuk gereja kami, kiranya terus berperan memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap pribadi warga jemaat GPIB menjadi pribadi yang bertanggung jawab di tengah kehidupan masyarakat, karena di dalamnya kami semua mengemban kehidupan yang bertanggung jawab kerajaan Allah. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, kiranya dalam perannya pekerjaan pelayanan setiap fungsionaris boleh terus berjalan seturut dengan kuasa Roh Kudus. Pengambilan kebijakan dan keputusan yang mungkin seringkali dapat berbeda melihat situasi dan kondisi, kiranya sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi keseluruhan keluarga besar GPIB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Begitu juga peran Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Ketika Engkau hadirkan jemaat-jemaat GPIB di wilayah Jakarta Timur ini, kami yakin dan percaya bahwa GPIB juga bisa berperan yang penting di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat Kota Jakarta, memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Begitu juga secara khusus seluruh warga jemaat GPIB Nasaret. Kami berdoa untuk tiap-tiap anggota keluarga kami, secara khusus yang bergumul dalam
keadaan sakit ataupun dalam keadaan lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Willy Nayawan, Ibu Lis Juariah, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Bapak Pang Yosias Julian Welem, Ibu Songgigilan Hermanus, Bapak Regah, Ibu Hermina Saulata, Bapak Martin Sumampau, Kurniati Tambunan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Elis Imbran Punu, Bapak Deni Adam, Diaken Maria Simatupang, Ibu Els de Vretes. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa menolong dan mereka dalam upaya untuk dapat sembuh dan sehat kembali, dalam upaya untuk terus mengisi masa lanjut usia dengan sukacita dan keceriaan waktu Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat kami yang terus berjuang dalam masa pemulihan mereka. Ibu Poyoh Oleh, Mireil Priscilia Eluama, Bapak Pendeta T. Hatumesen Tapilatu. Kami yakin dan percaya juga Tuhan bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menggandeng tangan mereka untuk mereka dapat berjalan menuju masa-masa pemulihan. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang berduka. Ketika Engkau Allah Sang Pencipta kami memanggil pulang anggota keluarga terkasih, kiranya keluarga besar Lesiangi senantiasa berada dalam topangan perlindungan Tuhan yang mengusap air mata, yang senantiasa mengisi kekosongan karena kehilangan dengan sukacita. Kami yakin Tuhan bahwa tangan-Mu akan senantiasa cukup lebar untuk senantiasa merangkul anggota warga jemaat kami yang berduka, yang sakit dan berjuang dalam masa-masa pemulihannya. Kami berdoa untuk majelis jemaat, seluruh anggota presbiter, komisi unit-unit misioner, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memakai mereka di tengah situasi kondisi masa pandemi saat ini, tetap mau dan dimampukan untuk berpelayanan dengan bijaksana, seturut dengan keadaan yang ada, tetapi tidak meninggalkan firman Allah dimanapun mereka berpelayanan. Demikian juga ketika warga jemaat kami berada dalam pengadaan pengurus Pelkat tahun 2017-2022, siapapun yang terpilih, kiranya mereka dapat mengemban pelayanan dan pengabdian ini dengan penuh sukacita, menjalaninya dalam ketulusan dalam Tuhan. Begitu juga pegawai kantor majelis jemaat dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya suasana sukacita, suasana yang baik adanya senantiasa tercipta dari bilik-bilik ruang kantor majelis jemaat. Sehingga setiap pegawai yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh kasih dalam kuasa Roh Kudus. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk malam hari yang Engkau ciptakan bagi kami, memampukan kami untuk beristirahat dan melewati malam ini. Kiranya esok pagi ketika kami bangun dari istirahat kami tetap dan terus merasakan bahwa janji Tuhan akan senantiasa nyata dan kami tidak akan melupakan komitmen firman Allah untuk kami lakukan. Bahkan ketika mungkin pada malam hari ini kami masih harus melanjutkan pekerjaan kami, jika ada kami mungkin yang bekerja di malam hari, kiranya Engkau tetap menolong, menopang kami, memampukan kami, memberikan fisik yang baik untuk kami dapat melakukan pekerjaan di malam ini. Terima kasih Allah yang baik, kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami berada melalui ibadah secara virtual ini, kami memang tak dapat bertatap muka, tetapi Engkau Allah senantiasa menatap muka kami, dan kami senantiasa bertatap muka di dalam doa, di dalam hati kami. Roh Kudus senantiasa bekerja. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sebagaimana yang difirmankannya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bersama angkat pujian dari Gita Bakti 84. Inilah ungkapan syukurku. Bait pertama sebelum memberi, bait kedua setelah memberi. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, agar dapat digunakan bagi pelayanan kasih sesama kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat ibadah keluarga 26 Agustus 2020.
Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2020, Budi Marcelo Lesiangi, dalam usia 46 tahun, sektor pelayanan 9. Almarhum dimakamkan pada hari ini di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. SMJ Triwulan 1 2020-2021 dan SMJ khusus. Pada Sabtu 29 Agustus 2020 akan dilaksanakan sidang majelis jemaat dan sidang majelis jemaat khusus dengan agenda sidang majelis jemaat Triwulan 1 April-Juni 2020-2021 pada pukul 13 hingga pukul 14.30. Serah terima pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 kepada PHMJ Masa Bakti 2020-2022 pada pukul 14.30 hingga pukul 15.30. Kegiatan dilaksanakan di ruang ibadah dengan bentuk pertemuan kehadiran virtual. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada Kamis 3 September 2020 pukul 19 secara virtual dengan pelayan firman Pendeta Henry B.D.J. Yakob. Tema ibadah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Pelayan firman malam ini, Pendeta Stera Gerits, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kepada pelayan firman, tim live streaming, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, memiliki kekuasaan atas diri orang lain sepertinya memang menyenangkan. Tetapi bukan itu jalan yang dipilih oleh Kristus untuk menyatakan kerajaan Allah. Apalagi ketika kita melakukannya dengan kekerasan. Oleh karena itu, terganggulah ketika kita sudah mulai melemahkan orang lain. Terganggulah ketika kita melihat bahwa ada orang yang kemudian dilemahkan di sekeliling kita. Marilah kita berdiri, kita nyatakan panggilan kita dalam hidup Kristen sehari-hari dengan bernyanyi damai sejahtera. Sungguh
pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala berkat, sumber segala limpah kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera, melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan dengan pengasihan kuasa Roh Kudus, kiranya senantiasa bersama dengan kita sekalian, mulai saat ini dan sampai kekal selama-lamanya.